Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Avalon nggak mau kalah nih dengan para kompetitornya. Avalon menghadirkan smartwatch yang sudah built-in map offline. Tapi selain peta offline, fitur di smartwatch ini lengkap juga. Selengkap apa? Oke, langsung aja kita bahas Avalon Watch Ocean Ultra. Tahun kemarin kita udah bahas ya Ocean biasa, nah sekarang ini Ocean Ultra. Tentu ada embel-embel Ultra, ya fiturnya lebih lengkap daripada versi biasa. Untuk desain gak banyak berubah dari Ocean biasa, dia simple minimalis dengan kelengkapan tombol 3 aja ya di sisi kanan. Untuk material, dia setengah ke atas menggunakan metal dengan finishing glossy dan setengah ke bawah sampai bagian belakang ini masih pakai polimer. Tampilan belakangnya seperti ini dan tonjolan sensornya ini hampir rata, tipis banget. Jadi untuk penggunaan harian digunakan lama, nyaman insya Allah. Fungsi tombol, bagian atas kalau kita klik dia masuk ke olahraga, sedangkan klik 2 kali tidak ada apa-apa, klik ditahan juga tidak terjadi apa-apa. Tombol tengah ini tombol back to home, kemudian kalau kita putar di bagian watch face, yap, nggak terjadi apa-apa ya. Kita klik, dia masuk ke menu, klik lagi, ya kembali. Sedangkan tombol bawah ini tuh shortcut yang bisa kita custom. Jadi by default masih kosong kayak gini. Kita klik dan langsung pilih. Misalkan kita masuk ke musik ya. Setelah udah di setel gitu, ya langsung ya ke musik. Klik 2 kali tidak ada apa-apa. Jadi gak ada shortcut ya, 2 kali klik. Bahkan sampai klik tahan gini juga tidak ada. Selanjutnya, Avalon Watch Ocean Ultra ini udah dibekali mikrofon dan juga speaker. Yap, dia udah punya fitur Bluetooth calling. Untuk kebutuhan positioning, misalkan olahraga lari, sepeda di luar ruangan, Avalon Watch Ocean Ultra udah dibekali GPS. Jadi gak perlu bawa-bawa HP lagi. Lock GPS, pengalaman saya di sini cepet-cepet aja ya, gak lama, tapi gak yang cepet banget juga. Metrik latihannya lengkap, baik itu di smartwatch-nya atau di aplikasi. Untuk running UI-nya seperti ini, kita bisa set goal di sini ya. Jadi tidak ada mode interval dan lain-lain, cuma ada set goal doang nih, kalori, jarak, dan juga waktu. Kemudian yang baru di Ocean Ultra ini, dia udah dibekali voice assistant setiap mulai, setiap 1 kilometer, dan juga setiap selesai workout. Nah di bagian depan ini, tidak ada apa-apa kecuali rute navigasi. Ini bisa kita pakai ya, karena udah ada peta offline-nya. Nanti kita review. Langsung aja kita lihat. Nah, seperti ini voice assistant-nya. Ini halaman pertama untuk running UI. Ada lengkap ya. Heart rate, jarak, pace, kemudian ini heart rate zone. Kalori yang terbakar, langkah, dan lain-lain ya. Cadence-nya, kemudian aerobik, anaerobik, efeknya bisa langsung lihat di sini. Cuma ada 3 halaman. Geser ke sini untuk pengaturan media. Dan geser ke sini untuk peta offline-nya. Untuk berhenti, klik dan tahan. Untuk instalasi strap smartwatch ini menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap bawaannya dalam paket penjualan mereka ada 2 ya, rubber dan juga nilon. Kualitas strapnya cakep sih, ini breathable gitu, dan yap, untuk bakalnya dia masih pakai bakal klasik, tapi dia ada 2 gitu ya, materialnya dari metal. Untuk dimensi, karena ini smartwatch ultra jadi gede nih, 48,5 mm. Lug to lug hampir 53 mm. Dan ketebalan 13,5 mm. Bobot totalnya di 60 gram. Oke, ini dia Avalon Watch Ocean Ultra di pergelangan tangan saya 15,5 cm. Yap, gede ya karena ini smartwatch ultra ya, tapi masih lumayan cocok sih. Restotnya kayak gitu ya performanya. Oke, nice. Kalau nggak terlalu miring, masih nyala juga, cakep. Gimana dengan layarnya? Avalon Watch Ocean Ultra dibekali panel display AMOLED. Layarnya cakep, crispy, ya khas AMOLED lah. Tapi sayangnya di kelas harganya smartwatch ini belum dibekali auto brightness. Jadi masih harus atur-atur manual, outdoor dan juga indoor. Untuk fitur AOD-nya kayak gini, adat, aktifkan ya. Kemudian di sini ada opsi galeri wajah. Nah ini, jadi untuk AOD defaultnya cukup banyak opsinya nih. Nah kita pilih yang sederhana aja, kemudian bisa diatur sepanjang hari atau terjadwal. Nah seperti ini AOD di watch face default ya. Jadi memang tidak bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai kayaknya sih. Kita coba sekali lagi. Yap. Padahal ini kan hero watch face-nya.
watch face bawaan yang diunggulkan di Avalon ini. Ini juga sama. Jadi kesimpulan saya sih tidak bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai ya. Kita coba ini yang simple. Yap. Untuk aplikasi penyandingan di Play Store di sini Avalon, tapi untuk App Store saya belum nyoba, harusnya sih sama ya, ada. Dan ini dia tampilannya. Ada HRV, ini udah bocoran sedikit ya, salah satu fitur unggulan di smartwatch ini sudah ada HRV-nya. Kemudian ini mode olahraga, ini di bagian pengaturan perangkat, dan ini profil. Nah, yang mau saya kasih lihat dulu di sini untuk layanan pihak ketiga, sekarang udah bisa sharing data ke Strava. Gimana dengan watch face? Watch face semuanya gratis dan udah tersedia banyak di sini. Bahkan ada watch face AOD. Ya, by default tadi kan ada berapa. Nah, bisa ditambahkan dari sini. Oke, udah habis cuma segini ya. User interface, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Quick settingnya kayak gini, bisa kita custom juga, nice banget. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke kartu. Tampilan kartunya seperti ini. Kemudian ini tampilan menunya. Ini bisa digonta-ganti ya. Bahkan digantinya bisa langsung dari sini. Nah, untuk honeycomb seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang kedua untuk menunya. Nah, yang baru juga di sini sudah bisa balas pesan WhatsApp. Di sini bisa pakai quick reply dan juga pakai voice comment. Ada quick reply ya di sini dan juga pakai emoji. Sekarang udah bisa kayak gini loh, udah banyak ya. Bukan hal aneh lagi nih, balas pesan melalui smartwatch. Oke, siap. Saya ke sana. Kita coba yang simple-simple aja ya. Lumayan lama ya, tapi berhasil. Kita kirim dan sudah terkirim beneran, ada ke sini. Selanjutnya untuk yang baru di Ocean Ultra adalah HRV. Yap, dia udah bisa baca variabel ya untuk detak jantung. Doi juga udah dibekali fitur musik offline. Yap, ini musik jam. Dan bisa dikoneksikan ke TWS. Untuk storage yang tersedia, saya belum memasukkan musik satupun ya. 135 MB untuk musik. Untuk fitur lain yang udah dimiliki di Ocean biasa seperti di sini kompas altimeter barometer dipertahankan juga. Kemudian ada juga kursus berjalan, ini baru juga di Ocean Ultra. Dan tentu ini yang paling spesial yaitu adanya peta offline. Untuk manajemen peta offline kita masuk ke bagian perangkat ya di aplikasi Avalon, kemudian kelola peta. Kita izin lokasi oke, pindah ke selalu izinkan. Oke, tunggu sampai positioningnya benar. Nah, ini udah benar kayak gini. Tinggal unduh ke perangkat dan kasih nama. Misalkan Cilawu. Yap, kayak gini. Tunggu sampai proses ini 100%. Di sini juga kelihatan ya progresnya. Akhirnya selesai. Sebelum kita tes di depan ya, setelah berhasil download di sini ada kelola peta. Jadi beberapa peta yang sudah di-download bisa kita atur di sini. Ini peta perangkat yang sekarang sedang ada di perangkat yang udah diimpor ya. Ini peta lokal yang udah kita download. Misalnya mau ganti ke peta Garut gitu, tinggal diklik aja dan kirim ke perangkat. Jadi bebas gonta-ganti dari sini. Oke guys, tampilan peta offline-nya seperti ini. Flicker hanya di kamera ya. Ini saya pakai kamera HP, udah saya atur fps ke paling rendah, tetap aja kayak gini. Jadi sorry aja nih kalau sedikit kurang nyaman bagi kalian ya. Kalau mata memandang sih aman-aman aja, layarnya nggak ada flicker kayak gini. Sekali lagi ya, maaf. Ini untuk jarak 100 meter ya, ada menu zoom in zoom outnya di sini. Bisa sampai jauh gini ya, 2000 meter, dan untuk paling dekatnya cuma 100 meter ternyata. Ini ada info untuk GPS dan juga jam, nice ya. Jadi kita bisa lihat langsung status GPS-nya apakah full, dan di sini full ya, warna hijau. Kemudian waktu nyata jam saat ini. Ini untuk centering di sini. Kemudian kalau kita tekan, bukan tekan ya, sorry, di touch gitu bagian petanya, bakal keluar opsi menu-menu yang ada di peta offline di sini. Kita bisa impor kalau udah punya file GPX dari sini, dan ini rekam biar kita punya rute kembali. Jadi untuk rute kembali sudah bisa, rekam manual langsung ya, ini juga salah satu yang saya suka ya, peta offline-nya bisa dibuka secara mandiri kayak gini, nggak perlu masuk ke mode olahraga tuh. Yap, jadi ya untuk sebuah permulaan ini cakep sih peta offline-nya. Mudah-mudahan
gak lama dari sini atau gen selanjutnya udah makin cakep lagi peta offline di sini. Oke, itu dia review saya untuk Aolon Watch Ocean Ultra. Seri Ultra tentu ini paling tinggi, paling canggih, paling mahal dari Aolon. Jadi kalau kalian nyari mana smartwatch Aolon yang terbaik, ya ini ya, smartwatch terbaiknya Aolon. Karena fiturnya memang selengkap itu. Bagi kalian yang tertarik dengan Watch Ocean Ultra dari Aolon ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Atau mungkin udah ada yang pakai Watch Ocean Ultra, boleh juga sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Buzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.